Saya, Frido Nur Rahman, dengan NPM 1950331, akan menjelaskan tentang pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak, yaitu memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Lalu gagasan negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian muncul kembali secara eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep Rechtsstaat dari Friedrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant. Unsur-unsur negara hukum adalah, yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada peradilan administrasi dalam perselisihan. Munculnya unsur peradilan administrasi dalam perselisihan ini pada konsep Rechtsstaat menunjukkan adanya hubungan historis antara negara hukum Eropa kontinental dengan hukum Romawi, yaitu konsep Rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law atau modern Roman law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irsyad Muhammad Ridwan dengan NPM 195030034. Saya akan memaparkan materi mengenai konsep negara hukum. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Konsep negara hukum terbagi menjadi nomokrasi Islam, Rechtsstaat, Rule of Law, Socialist Legality, dan negara hukum Pancasila. Saya akan menjelaskan yang pertama nomokrasi Islam. Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Pertama, prinsip kekuasaan sebagai amanah. Kedua, prinsip musyawarah. Ketiga, prinsip keadilan. Keempat, prinsip persamaan. Kelima, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia. Keenam, prinsip peradilan yang bebas. Ketujuh, prinsip perdamaian. Kedelapan, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Dengan kata lain, rumusan demokrasi Islam merupakan suatu sistem pemerintah yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam atau syariah. Berikutnya Rechtsstaat. Rechtsstaat adalah sebuah negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan konsep rule of law dalam sistem hukum Inggris, Amerika. Namun, keduanya berbeda karena konsep Rechtsstaat juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil. Contohnya, konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum alam, agama, atau equity. Maka dari itu, konsep ini merupakan lawan dari obligate state, negara yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan sewenang-wenang. Berikutnya ada rule of law. Adalah supremasi hukum atau superioritas hukum reguler yang mutlak bertentangan dengan pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang dan mencabut hak prerogatif atau bahkan kekuasaan bertindak yang besar di pihak pemerintah. Contoh kecil, Indonesia adalah negara terkorup di dunia. Berikutnya ada social legality. Negara hukum dengan konsep social legality merupakan tipe negara hukum yang muncul untuk menyeimbangi negara hukum rule of law yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Substansi negara social legality ini juga berbeda dengan konsep negara hukum Rechtsstaat. Negara hukum social legality menempatkan hukum di bawah sosialisme, memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dalam kerangka ide sosialisme. Sosialisme sebagai ideologi negara ditetapkan berada di atas segala-galanya. Selanjutnya negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa.
Oleh karena itu, negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus. Karena pertama, Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu, termasuk pula hak milik atau HAM. Namun tetap mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Di satu sisi, ini sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban. Namun di sisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat pantembayan. Konsepsi ini sangat berbeda dengan konsep negara hukum barat yang menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya. Sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme atau komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Kedua, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi atas asas kepastian dan keadilan. Dengan sifatnya yang prismatik, maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan prinsip keadilan serta konsep dan sistem hukum lain. Misalnya, sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di Nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Ketiga, Indonesia adalah religious nation state. Dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama, maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan demokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka negara menjamin kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Sekian dan terima kasih. Nama saya Aira Salma Azahra, NPM 1950-329. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama, asas legalitas. Pembatasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Yang kedua, perlindungan hak-hak asasi. Yang ketiga, pemerintah terikat pada hukum. Hukum harus dapat ditegakkan. Ketika hukum itu dilanggar, pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. Yang keempat, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Perkenalkan, nama saya Airusmiati, NPM 1950-3006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri negara hukum menurut F.J. Sol. Yang pertama yaitu perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua yaitu badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Artinya, peradilan yang bebas dari intervensi atau pengaruh manapun sehingga dapat memutuskan dengan seadil-adilnya, sehingga semua warga negara sama di mata hukum. Yang ketiga yaitu pemilihan umum yang bebas, artinya bebas memilih calon pemilu tanpa adanya paksaan dari siapapun. Yang keempat yaitu kebebasan menyatakan pendapat, artinya hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan tanpa adanya tekanan dari siapapun.
Yang kelima yaitu kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Artinya, setiap orang berhak berserikat atau berorganisasi yang merupakan hak asasi manusianya sebagai warga negara. Dan yang keenam yaitu pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Azizah dengan NPM 1950326 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia. Tegaknya HAM atau hak asasi manusia selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Sehingga dengan dibentuknya Komnas HAM dan Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, serta dipilihnya para hakim akan lebih menyegarkan iklim penegakan hukum yang sehat. Nama saya Misha Dinda dengan NPM 1953005 dari kelas A akan menjelaskan materi selanjutnya tentang perkembangan HAM di Indonesia. Dimulai dari periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Perkembangan HAM pada periode sebelum kemerdekaan memiliki ciri khas yang bersifat tradisional, dengan cara yang sederhana, dipimpin oleh tokoh masyarakat, agama, atau kalangan bangsawan, belum terorganisasi secara modern, dan khususnya perjuangan kemerdekaan masih mengandalkan kekuatan fisik persenjataan. Yang selanjutnya ada periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Selanjutnya ada periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan tim yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapat tempat di kalangan elit politik. Selanjutnya, ada periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini, demokrasi terpimpin kekuasaan berpusat pada dan berada di tangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Selanjutnya ada periode 1966 sampai 1998. Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materi untuk dilakukan guna melindungi HAM. Yang terakhir ada periode pasca Orde Baru. Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberi dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada masa ini,
mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang berawalan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional, khususnya yang terkait dengan penegakan HAM, diadopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang HAM. Nama saya Adinda Nisa Rahmatila dengan NPM 1950335. Saya akan menjelaskan materi tentang hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warganya. Dengan demikian, sangat jelas keterkaitan antara negara hukum dan hak asasi manusia, di mana negara hukum wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh International Commission of Jurists pada konferensi yang diselenggarakan di Bangkok pada tahun 1965 yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Aula Putri Medina Fata dengan NPM 1950349. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu ada penegakan hukum di Indonesia belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh masih rendahnya kinerja lembaga peradilan, penegakan hukum sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang sudah selesai tahap penyelidikannya pada tahun 2002, 2003, dan 2004 sampai sekarang belum ditindaklanjuti tahap penyelidikannya. Yang kedua, masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan hak asasi manusia. Hal itu terjadi antara lain karena adanya aparat hukum, baik aparat pelaksana peraturan perundang-undangan maupun aparat penyusun peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai pemahaman yang cukup atas prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi yang telah terjadi menyebabkan sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya, baik itu hak ekonominya seperti belum terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak dan juga hak atas pendidikan. Yang terakhir yaitu ada sepanjang tahun 2004 telah terjadi beberapa konflik dalam masyarakat seperti Aceh, Ambon, dan Papua yang tidak hanya melibatkan aparat negara, tetapi juga dengan kelompok bersenjata yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak untuk hidup secara aman dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena kami semua masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.